Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kabar kalian baik dan kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi tentang konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Disimak baik-baik ya adik-adik. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui apa pengertian dari bangun datar? Bangun datar merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Adapun macam-macam bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Selanjutnya, kakak di sini akan menjelaskan apa definisi dan sifat-sifat dari persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Adapun sifat-sifat dari persegi adalah mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 4 simetri lipat, dan mempunyai 4 simetri putar. Selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sifat-sifat dari persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi persegi panjang saling tegak lurus, mempunyai 4 sudut siku-siku dengan besaran 90 derajat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 2 simetri lipat, dan mempunyai 2 simetri putar. Segitiga. Segitiga adalah bangun geometri yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Sifat-sifat dari segitiga adalah jumlah sudut pada segitiga besarnya adalah 180 derajat. Segitiga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi adalah mempunyai 3 simetri lipat, mempunyai 3 simetri putar, mempunyai 3 sisi sama panjang, dan mempunyai 3 sudut sama besar yaitu 60 derajat. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Ciri-ciri dari segitiga sama kaki adalah mempunyai 1 simetri lipat, mempunyai 1 simetri putar, mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Ciri-ciri dari segitiga siku-siku adalah tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putar, mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus, mempunyai 1 sisi miring, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat, dan untuk mencari panjang sisi miring digunakan rumus Pythagoras. Materi selanjutnya adalah kesebangunan. Dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Bentuk yang sama contohnya adalah sebagai berikut. Kakak mempunyai persegi dan yang satu juga persegi. Nah, di sini walaupun ukurannya berbeda tetapi bentuknya sama, yaitu sama-sama persegi. Itu berarti disebut bentuknya sama. Misalkan yang satu persegi dan yang satu persegi panjang, maka bentuknya tidak sama. Kemudian sebanding. Sebanding artinya adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang perlu digarisbawahi adalah memiliki perbandingan yang sama. Nanti kakak akan jelaskan di contoh soalnya. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya adik-adik. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Kakak memiliki 2 gambar.
Yang pertama, gambar A, bangun persegi panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Dan gambar yang kedua, gambar B dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Kita di sini akan mengecek apakah gambar A dan gambar B ini sebangun. Nah, di penjelasan awal, kakak sudah menjelaskan bahwa syarat sebangun itu ada dua. Yang pertama adalah bentuknya sama. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar A dan gambar B, bentuknya sama-sama persegi panjang. Bangun A sama dengan bangun B sama dengan persegi panjang. Maka syarat yang pertama sudah terpenuhi karena bentuknya sama. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Kita cek satu persatu. Panjang A banding panjang B. Adik-adik dapat lihat panjang A 4 cm dan panjang B 8 cm. Maka kita tulis 4 dibanding 8. Setelah itu kita sederhanakan hingga tidak bisa dibagi lagi. Maka hasilnya adalah 1 dibanding 2. Kemudian lebar A dan lebar B. Lebar A diketahui 2 cm dan lebar B diketahui 4 cm. 2 dan 4 bisa disederhanakan lagi dan hasilnya adalah 1 dibanding 2. Nah, kita lihat perbandingannya. Yang panjang A dibanding panjang B adalah 1 banding 2. Dan yang lebar A banding lebar B adalah 1/2. Karena perbandingannya sama-sama 1/2, maka bisa dikatakan sisi yang bersesuaian sebanding. Maka dapat disimpulkan adalah bangun A sebanding dengan bangun B. Lanjut contoh yang kedua. Kakak mempunyai gambar persegi panjang A dan D. Syarat sebangun yaitu bentuknya harus sama. Bangun A dan bangun D sama-sama persegi panjang. Maka syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Panjang A banding panjang D. Panjang A 4 cm dan panjang D 6 cm. Kita sederhanakan. Kita bagi 2, maka kita tulis dan mendapat perbandingan 2 dibanding 3. Kemudian lebarnya, lebar A dibanding lebar D. Lebar A 2 dan lebar D 2. Kita tulis 2 dibanding 2 dan disederhanakan hasilnya menjadi 1 dibanding 1. Sekarang kita lihat hasil perbandingannya. Antara panjang dan lebar berbeda. Yang satu 2 dibanding 3 dan yang satu 1 dibanding 1. Berarti tidak sama. Karena tidak sama, maka bangun A dan bangun D tidak sebangun. Selanjutnya, kita lanjut ke materi kongruen. Adik-adik, apakah sudah mengetahui apa pengertian dari kongruen? Dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, kita langsung saja ke latihan soalnya ya adik-adik atau contoh soalnya. Di sini kakak ada segitiga siku-siku, segitiga I dan segitiga F. Syarat kongruen itu ada 2. Yang pertama bentuknya harus sama. Bangun I dan bangun F sama-sama segitiga siku-siku. Maka syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, ukurannya harus sama. Kita lihat pada segitiga I, alasnya 4 dan F juga 4. Berarti sama. Tinggi segitiga I sama dengan
3 juga, dan F 3 juga. Selanjutnya sisi miringnya juga sama, yaitu sama-sama 5. Maka ukurannya sama semua. Nah, kita dapat lihat alas I banding alas F. Maaf, ini kakak salah ketik, maksudnya ini adalah alas bukan panjang. Sama-sama 4:4. Tinggi I banding tinggi F sama dengan 3:3. Sedangkan miring I dan miring F sama dengan 5:5. Maka syarat pertama dan kedua terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa bangun I dan bangun F kongruen. Berikutnya, contoh yang terakhir, kakak memiliki segitiga H dan J. Syarat kongruen itu ada 2. Yang pertama, bentuknya sama. Segitiga H dan J sama-sama segitiga sama sisi. Kenapa bisa sama-sama segitiga sama sisi? Karena panjang sisinya sama semua, yaitu sisi H 3 cm dan sisi J 4 cm. Kemudian ukurannya sama. Ini syarat yang kedua. Selanjutnya kita cek sisi bangun H dan sisi bangun J, kita bandingkan. Yang H 3 cm dan yang J 4 cm. Sama tidak adik-adik? Tidak sama. Maka karena yang terpenuhi hanya syarat yang pertama, syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka bangun H dan bangun J dikatakan tidak kongruen. Sekian video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Untuk adik-adik bisa latihan soal di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.